Presiden RI Prabowo berkunjung ke Sumatera Barat atau lebih tepatnya ke lokasi terdampak bencana. Dan kita sudah bersama dengan rekan Andri yang sudah siap mengabarkan dari Kayu Tanam. Selamat siang Andri, seperti apa aktivitas terkini di sana dan apakah tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah mengunjungi Kayu Tanam, Andri? Ya, Rehana dan Jasmine, sekitar jam setengah 11 tadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto sampai di Kayu Tanam, tepatnya mendarat di helipad lapangan bola di SMA 1 Kayu Tanam. Dari helipad, Bapak Presiden kita langsung menuju lokasi yang tidak jauh dari helipad sendiri, sekitar jarak 100 meter langsung menuju ke lokasi jembatan Pelai yang menghubungkan dua desa, yaitu di Korong Padang Mantuang dan Korong Kayu Tanam. Jalur ini merupakan jalur utama akses warga melintasi jembatan yang aslinya itu ambruk akibat diterpang oleh banjir bandang yang melanda kawasan tersebut beberapa minggu yang lalu. Jadi karena akses putus, jembatan balai untuk jembatan darurat sementara dibangun oleh TNI untuk bisa akses kembali normal, akses warga kembali normal untuk beraktivitas antara kedua desa tersebut. Bapak Prabowo juga sempat menyinggahi dan menyapa warga di Kayu Tanam sendiri, juga menyalami warga-warga dan bahkan menyapa adik-adik kita, murid-murid sekolah juga disapa oleh Bapak Presiden kita. Setelah di Kayu Tanam, Bapak Prabowo sendiri langsung menggunakan jalur darat menuju ke lokasi Lembah Anai, tepatnya jalur Lembah Anai di Jembatan Kembar yang putus akibat diterpa banjir bandang beberapa minggu yang lalu. Begitu, Ana dan Jas. Baik, Andri, lantas bagaimana dengan kondisi kesehatan dari para pengungsi yang ada di sana saat ini? Untuk pengungsi sendiri, warga yang terdampak memang untuk bantuan sudah banyak dan sudah banyak diterima oleh warga. Namun untuk saat ini yang diperlukan warga adalah membalikan kembali psikologi mereka, yaitu melakukan trauma healing, juga melakukan beberapa posko kesehatan, pengecekan kesehatan warga. Saat ini memang warga banyak yang terpapar penyakit seperti flu, demam, dan penyakit lainnya seperti penyakit kulit juga. Begitu, Ana dan Jas. Ya Andri, tadi ketika Presiden Prabowo mengunjungi Kayu Tanam, apa saja yang disampaikan oleh Presiden kepada masyarakat di sana, Andri? Ya, Presiden Bapak Prabowo Subianto lebih mengoptimalkan pekerjaan infrastruktur jalan yang di Padang Pariaman sendiri, beberapa infrastruktur seperti jembatan, sekolah, dan juga rumah warga itu banyak yang terdampak, ada yang hanyut juga ada yang roboh. Sekitar di Padang Pariaman sekitar 44 jembatan akses warga itu putus akibat diterpa banjir bandang. Jadi Bapak Prabowo menekankan kepada pemerintahan setempat juga pemerintahan pusat agar pembangunan infrastruktur ini agar lebih dipercepat pembangunannya. Selain itu, Bapak Presiden kita juga menekankan pembangunan hunian sementara atau huntara di kawasan Padang Pariaman. Untuk di kawasan Padang Pariaman sendiri, pembangunan huntara yang dilakukan ada 3 titik yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, yaitu berada di Kecamatan Lubuk Alung dan juga Kecamatan Kayu Tanam. Begitu, Ana dan Jas. Baik, Andri, mengingat banyak sekali rumah warga yang juga terdampak, hingga saat ini pembangunan di sana untuk direlokasinya sendiri, bagaimana tahapannya dan juga prosesnya di sana, Andri? Ya, informasi yang saya dapatkan bahwasanya pembangunan huntara sudah dimulai, bahwasanya sekitar 2 hari belakangan, 2 hari kemarin itu sudah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan huntara di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Kecamatan Lubuk Alung di Korong Ayam Maju. Gitu. Ya Andri, lalu bagaimana dengan
Bagaimana dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah? Apakah saat ini sudah beroperasi kembali, sudah berfungsi normal di sana, Andri? Ya, untuk fasilitas umum sendiri seperti sekolah, seperti yang ada di SDN 05 yang berada di kawasan Batang Anai, SDN 05 Batang Anai yang hancur, bangunannya hancur akibat banjir bandang tersebut. Pemerintahan setempat akan membangun juga kelas-kelas darurat untuk sementara aktivitas belajar mengajar siswa. Saat ini siswa sekolah SD sendiri saat liburan sekarang masa liburan sekolah, jadi aktivitas sekolah mengajar dan mengajar memang tidak ada gitu. Jadi kesempatan untuk pemerintah daerah untuk membangun kelas-kelas darurat untuk sementara sampai nantinya masa sekolah atau masa sekolah belajar mengajar dimulai kembali. Begitu Ana dan Jasmine.